Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Safitri dari kelas 1B Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, NIM 1201082648 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Nur Hayati SPDI MPD. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia dari masa pemerintahan Belanda hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ejaan. Ejaan adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang, dan juga dapat dimaksudkan dengan keseluruhan peraturan sebagaimana menggambarkan lambang bunyi aturan interrelasi dalam suatu bahasa. Nah, yang kedua, kita juga harus mengetahui fungsi dari ejaan. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Dan yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Nah, yang ketiga, ada prinsip dasar ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, prinsip kecermatan, dan kedua, prinsip kehormatan. Tiga, prinsip keluasan. Yang keempat, prinsip kepaktilisan. Yang terakhir adalah kita harus juga mengetahui, nah inilah sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan pada kurun waktu 114 tahun, yakni dimulai dari tahun 1901 sampai 2015. Perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia ini mengalami 7 kali perubahan. Pada perubahan ejaan pada masa pemerintahan Joko Widodo ialah: pertama, ejaan Pan-Official dicetuskan pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini diawali dengan penyusunan kitab logat Melayu dimulai dari tahun 1896. Pada ejaan ini terdapat kelemahan, yaitu pertama, adanya gugus konsonan. Kedua, pemakaian bahasa cenderung menghendaki agar ejaan kata pungut dalam bahasa Indonesia dapatnya dekat dengan ejaan asli dan kata aslinya. Ketiga, terdapat pengumutan kata asing. Dan keempat, penggunaan tanda diakritik. Yang kedua, dinamakan ejaan Republik atau ejaan Swendi.
yang dicetuskan pada tahun 1947 hingga sampai dengan 1956. Nah, pada ejaan ini diresmikan pada tanggal 15 April 1947. Pada ejaan ini terdapat beberapa perubahan ejaan Swendi, ialah preposisi yang tidak dapat dipisahkan lagi. Terdapat pada perubahan baru ini adalah terdapat pada huruf TJ, tadi diganti dengan menjadi CJ. Seterusnya menjadi YSY. SY diganti dengan CH dan diganti lagi dengan KH. Yang ketiga adalah ejaan pembaharuan yang dicetuskan pada tahun 1956 hingga sampai 1961. Nah, pada ejaan ini pembaharuan memiliki kelemahan sulitnya menuliskan huruf N yang ada titiknya di atas serta huruf N di atas huruf S yang tidak ada titiknya di atas. Dan yang keempat, ejaan adanya namanya ejaan Melindo yang dicetuskan pada tahun 1961 sampai dengan 1967. Ejaan ini adalah sistem ejaan Latin yang termuat dari pengumuman sistem bersama, yaitu ejaan Melayu Indonesia, hingga disebut dengan ejaan Melindo. Adapun tabel perubahan ejaan Swendi menjadi ejaan Melindo. Nah, pada ejaan Swendi terdapat kata sejajar, makanya berubah menjadi D menjadi J. Setelah itu mengalami perubahan, yaitu pada ejaan baru. Nah, pada ejaan baru dapat dikenal dengan LBK. Penerapannya pada tahun 1967 sampai dengan 1972. Perubahan yang terdapat pada perubahan baru ini adalah terdapat pada huruf TJ, tadi diganti dengan menjadi CJ. Seterusnya menjadi YSY. SY diganti dengan CH dan diganti lagi dengan KH. Setelah itu ada namanya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, ini dicetuskan pada tahun 1972 sampai dengan 2015 dan dapat dikenal dengan EYD. EYD mengalami 3 perubahan. Yang pertama, EYD edisi pertama yaitu diberlakukan pada tahun 1972 hingga sampai dengan 1987. Dan pada edisi kedua, yaitu pada tahun 1987 sampai dengan 2009. Dan yang terakhir ialah edisi yang ketiga, yaitu pada tahun 2009 sampai dengan 2015. Nah, pada masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sejak tahun 2015 sampai sekarang
Adapun yang dapat diambil atas latar belakang dari perubahan ejaan bahasa Indonesia ini ialah adanya kemajuan iptek serta seni pemakaian fungsi bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian dari saya dan jangan lupa like dan share serta subscribe di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.